Kita tahu bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui, bahkan sangat banyak. Dan lebih banyak lagi, hal yang kita tidak tahu bahwa kita tidak mengetahuinya. Dari sekian banyak hal itu, ada satu hal yang sangat berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi kita tidak tahu mengapa dan dengan alasan apa. Kenapa kita diciptakan? Diciptakan dan terlahir ke dunia yang fana ini, padahal kita sama sekali tidak minta atau bahkan sedikit pun mengharapkannya. Kita terlahir begitu saja, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki tujuan apa-apa. Bahkan orang tua kita juga tidak pernah meminta, merancang atau berharap bahwa kitalah yang akan mereka lahirkan. Dan skenario terburuknya, kita lahir dalam keadaan berdosa. Dan kita semua mengalami skenario itu. Yap, dalam iman Kristen, semua manusia lahir dengan mewarisi dosa Adam. Kita semua lahir dengan beban dosa yang apabila itu dibiarkan begitu saja, maka akan berbuah dan menghasilkan maut, kebinasan kekal. Jadi, pertanyaannya bertambah. Aku tidak minta terlahir di dunia ini. Kenapa aku dilahirkan? Dan kenapa dalam keadaan berdosa pula? Takdir ini tampak tidak adil. Kenapa kita terlahir di dunia yang bahkan kita tidak minta? Dan kenapa dalam keadaan berdosa pula? Ini seolah ada sekelompok perampok yang merampok bank di luar negeri, dan kita yang tidak tahu menahu apa-apa tiba-tiba ditangkap dan dipenjarakan juga bersama-sama dengan mereka. Tidak adil. Untuk membahas ini, mari kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum kita lahir atau dikandung dalam kandungan ibu kita belum ada atau belum eksis. Jangan memiliki konsep bahwa sebelum dikandung atau lahir, kita sudah ada di sorga atau di awang-awang dalam bentuk roh atau arwah atau hantu, dan hanya menunggu kapan untuk mendapatkan kesempatan memakai tubuh jasmani. Ini konsep yang salah. Sebelum dikandung atau dilahirkan, kita sama sekali belum ada atau belum eksis. Dengan mengerti hal ini, maka selanjutnya kita akan mengerti yang kedua, yaitu bahwa pertanyaan, kenapa aku dilahirkan padahal aku tidak memintanya, adalah pertanyaan yang salah secara logika, logical fallacy. Karena tidak mungkin sesuatu yang belum ada bisa meminta sesuatu. Kalau bisa meminta sesuatu, itu berarti dia sudah ada. Jadi pada dasarnya kita semua memang tidak meminta untuk dilahirkan. Bahkan kita tidak bisa berpikir apa-apa sebelum kita ada. Karena tidak ada yang bisa meminta atau bahkan berpikir sebelum dia ada atau eksis. Jadi kenapa kita dilahirkan padahal kita tidak minta? Oke, mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya secara utuh. Itu kedaulatan Tuhan. Hanya Dia yang tahu pasti. Mungkin ada jawaban, ya karena Tuhan punya tujuan dalam hidupmu makanya kau tercipta. Tidak masalah dengan jawaban itu. Tapi tetap kita tidak akan mengetahuinya secara utuh. Terimalah hal itu. Karena bahkan tentang kenapa teman kita melakukan sesuatu, kita pun tidak tahu alasannya. Kalau dia tidak beritahu. Nah, apalagi soal Tuhan yang menetapkan kita untuk lahir. Kita pun tidak punya hak untuk berbantah dengan Tuhan soal kenapa kita diciptakan atau dilahirkan. Roma 9 ayat 20-21 jelas mengatakan hal ini. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Kita harus ingat kita hanyalah ciptaan dan Dia pencipta kita. Tidak usah berbantah soal itu dengan Dia. Oke, mungkin tak masalah soal kita dilahirkan. Tapi bagaimana dengan dosa bawaan yang kita terima dari Adam? Bukankah ini tidak adil? Yaitu kita lahir tiba-tiba dengan dosa yang bisa menghasilkan maut. Untuk menjawab ini, maka kita harus mengerti yang ketiga. Tuhan Allah itu adil. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan Allah tidak adil hanya karena kita diciptakan tanpa diminta dan dengan dosa bawaan pula. Karena dosa bawaan itu tidak langsung menghasilkan kehancuran dan maut kekal atau kebinasaan kekal. Melainkan kita selama di dunia ini bisa memilih apakah kita mau hidup bersama dengan Dia atau terpisah dari Dia. Semua pilihan itu sudah dimulai sejak kita berada di dunia ini. Jadi pertanggungan jawab dan konsekuensi dari dosa itu bukan terjadi saat kita belum lahir atau belum eksis dan kita tidak punya kesempatan untuk memilih. Melainkan itu terjadi saat kita sudah ada atau sudah eksis. Yang tidak adil itu kalau kita tidak pernah punya kesempatan untuk memilih, lalu kita langsung binasa kekal. Itulah ketidakadilan. Mari memahaminya seperti ini. Katakanlah suatu ketika Anda terbangun dan menyadari bahwa Anda sedang berada di tengah lautan, di sebuah kapal yang bocor dan akan tenggelam. Dalam kasus ini, Anda sama sekali tidak minta untuk berada di kapal yang akan tenggelam itu. Dan Anda juga tidak bisa berusaha sendiri untuk selamat. Tapi kemudian datanglah tim SAR yang akan menolong Anda. Lalu apakah Anda akan menerima pertolongan mereka atau Anda hanya akan marah, merenung dan berteriak, aku gak minta berada di kapal ini, kenapa aku harus mati tenggelam? Ini tidak adil.
Sembari Anda terus berteriak, kapal tenggelam dan Anda pun mati. Apakah Anda akan bertindak seperti itu? Atau akan menerima pertolongan dari tim SAR? Walaupun Anda tahu Anda tidak minta untuk berada di kapal yang tenggelam itu. Nah sekarang kita memang tidak minta untuk dilahirkan, apalagi dengan dosa bawaan. Tapi kemudian ada Tuhan dan Dia menjadi juru selamat yang berkorban untuk menebus dosa kita di kayu salib. Dan dengan itu kita bisa menerima keselamatan yang tidak bisa kita peroleh kalau dengan usaha sendiri. Sekarang apakah Anda hanya akan diam, merenung, marah, dan berteriak, "Aku gak minta dilahirkan, kenapa aku dilahirkan dalam keadaan berdosa pula? Ini tidak adil." Atau Anda akan berserah diri kepada juru selamat itu, menerima keselamatan dan hidup bersama Dia? Well, pilihan ada di tangan Anda. Oke, sekian. Sampai jumpa di seri berpikir ala ateis yang berikutnya. Karena bertanya adalah bukti kita memiliki iman. Credo ut intelligam.